kartu ini menyimpulkan bahwa Bapak KDM itu bukan titisan Prabu Siliwangi, tapi ya kita akan lihat, kan banyak sekali di luar sana netizen mengatakan bahwa apakah Bapak KDM ini adalah titisan dari Eyang Prabu Siliwangi, ya? Apakah benar beliau adalah titisan Prabu Siliwangi, penguasa Pasundan? Ya, kita lihat KDM. Siapa ini ya? Serigala. Seorang wanita sedang duduk meditasi. Ini mengupas lebih spesifik untuk Bapak KDM ya. Dan ini adalah nakoda. Ya, seorang monyet yang berdiri di nakoda. Artinya, ya, saya jelaskan dulu di sini. Mungkin kebanyakan orang-orang tidak tahu karena penyampaian dari spiritual di sana bahwa Nyi Roro Kidul, Eyang Prabu Siliwangi, Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul itu bisa menitis. Itu salah. Ya, mereka itu adalah leluhur yang moksa. Ya, mereka tidak menitis, ya, dan juga mereka tidak membelah dirinya untuk manusia. Ya, jadi tidak ada titisan. Kalau misalnya kalian membilang, wah anak itu titisan Nyi Roro Kidul, wah anak itu titisan Prabu Siliwangi, itu salah. Karena beliau ini, leluhur kita ini tidak membelah dirinya dan tidak menitis ke manusia. Ya, paham sampai di sini ya? Nah, jadi apabila ditanya apakah Kang Deddy Mulyadi itu adalah titisan dari Prabu Siliwangi? Bukan. Tapi beliau adalah reinkarnasi. Ini dia. Kartu reinkarnasi. Meditasi, perdamaian jiwa, reinkarnasi. Ya. Dari sosok serigala. Serigala itu kita gambarkan macan. Ya. Dan ini adalah nakoda. Nakoda ini seorang pemimpin panglima kerajaan. Ya. Jadi tiga kartu ini menyimpulkan bahwa Bapak KDM itu bukan titisan Prabu Siliwangi, tapi reinkarnasi dari sebuah panglima kerajaan Siliwangi. Ya, panglima kerajaan Siliwangi yang mana macan putih. Ya, macan putih yang nomor 4. Saya tidak akan menyebutkan di sini nama-namanya, tidak akan saya sebutkan karena ini sangat sensitif sekali. Ya, saya hanya memberikan penjelasan sedikit. Ya, jadi bukan titisan Prabu Siliwangi, tapi reinkarnasi permohonan untuk menjaga Jawa Barat, yaitu sosok panglima perang, ya, yang mana pada saat Prabu Siliwangi menghilang di hutan, ada beberapa panglimanya mengikut dalam senyap di hutan tersebut. Nah, ini adalah Panglima Siliwangi, ya, yang dia reinkarnasi bermohon kepada Tuhan untuk melanjutkan perjuangan yang ada di Jawa Barat. Ya, nah ini tadi sosok ini. Tapi saya tidak dulu. Ya, itu tadi. Betul ya. Reinkarnasi ini bukan berarti mereka hilang lenyap dan langsung direinkarnasi. Itu proses akhirnya Tuhan menurunkan lagi ke dunia manusia, ya, untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, jadi sosok beliau ini, ya, bukan hanya pada saat ini dia menjadi gubernur, menjadi pemimpin, tapi sosok dari Kang Deddy Mulyadi ini, ya, sudah menjadi jiwa pemimpin dari kecil, dari SD, dari SMP, SMA, dewasa, remaja.
jiwa pemimpinnya sudah ada. Sudah ada. Karena dari reinkarnasi dari sosok Panglima Perang Prabu Siliwangi. Ya, yang mana kalau misalnya kalian bisa lihat ya di macan-macan putih dan macan kuning yang ada di kelilingan dari yang Prabu Siliwangi, itu ada salah satunya. Itu hasil dari reinkarnasi. Ya, itu beliau. Dan kenapa beliau sampai di titik sekarang ini? Ini belum titik puncak dari tujuan Panglima tersebut. Jadi tidak ada kodam, tidak ada pendamping. Ya, beliau pure adalah hasil reinkarnasi. Hasil full dari sebuah reinkarnasi. Ya. Ini bukan titik puncaknya. Bukan titik puncaknya adalah suatu saat nanti dia akan menjadi panglima di suatu pemerintahan, ya, yang akan mengatur ini semuanya. Itu tujuan utama puncaknya. Ya, jadi kenapa pada saat beliau menjadi bupati ya, bupati dihempaskan tek dengan permasalahan, sampai istrinya menceraikan. Tapi beliau tahu langkah-langkahnya apa. Setelah diceraikan dia akan jauh lebih melonjak. Dan ini setelah gubernur dia akan melonjak ke titik puncak yang dia inginkan. Dia tuju misi dari reinkarnasi. Ya, tidak ada kodam, tidak ada sosok apapun mendampingi, tapi ada 2 sosok prajurit yang diutusnya untuk mengelilingi keluarganya dan rumahnya. Siapa sosok 2 ini? Adalah prajurit di Gunung Salak. Gunung Salak itu benar-benar dicek dia dari jauh, dari peta, jangan sampai ada satupun orang yang babat, orang yang mentambang, dia yang akan maju. Gunung Salak. Ya. Kita lihat lagi, ya. Lalu kenapa Kang Deddy Mulyadi kadang bakal lupa, kemenyan, dan setiap pidato-pidatonya menceritakan zaman dahulu. Lebih baik kita pajang tempat pidato kita atau tempat mimbar kita itu dengan sayur-sayuran, bukan dengan bunga-bungaan. Kita cek. Oh iya, mimbarnya. Ada 2 lagi kartu. Ya, apa filosofinya dikit? Wanita dan anak sedang merajut. Ya, dan ini adalah seorang laki-laki yang sedang membawa tanggung jawab pikulan. Ya, di masa beliau sebelum reinkarnasi, di masa beliau masih menjadi Panglima Siliwangi, ya, belum ada agama itu. Agama yang saat ini yang dianut masih agama-agama Kejawen, Jawa Sunda gitu nih. Jawa Sunda. Ya. Dan kenapa kok Kang Deddy Islam tapi kok larinya ke Hindu-Hinduan, sehingga dicampur menjadi Kejawen. Itulah di masa lalunya reinkarnasi, dia kental banget dengan ritual itu. Dan kenapa dia saat ini dengan agamanya saat ini? Karena pada saat reinkarnasi dia masuk ke rahim ibu yang beragama saat ini dijalani. Jadi kenapa beliau mengatakan jangan pernah larang saya untuk saya bakar dupa, menyan. Karena dupa dan menyan itu adalah buhur. Ya. Dan yang saya lihat di sini, kenapa mereka bisa membakar dupa, menyan putih? Karena menyan putih itu menyimbolkan untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di sekeliling, terutama di Jawa Barat. Jadi kental sekali beliau ini dengan Kejawen, karena perpaduan antara kehidupan saat ini dia dan masih kehidupan di masa lalunya. Dan beliau menghargai yang namanya alam, air, tanah, pohon, dan seisinya.
Tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Reinkarnasi. Energi jadi reinkarnasi. Jadi paham ya? Sampai saat ini Oke. beliau Islam kejawen yang mana beliau menghargai. Gitu, Beruntunglah kalian warga-warga Jawa Barat di sana. Ya, ada sosok penting yang selama ini tersembunyi di badan manusia yang masih mempunyai jiwa pemimpin. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Nah, yang mempunyai misi juga Geki ya. Wah, ini ya. Bukan sedikit orang-orang yang tidak suka dengan dia. Bukan sedikit juga penguasa-penguasa yang tidak suka dengan dia. Tapi apa? Kecil. Karena pada saat sebelum itu yang dihadapin lebih dari ini. Lebih kejam. Pengkhianatan, menikam sesama sendiri, membongkar rahasia. Tapi beliau tahu cara strategi apa. Tapi ingat ya, beliau adalah KDM ini adalah salah satu panglima pengatur strategi dalam perang. Masa dulunya di kerajaan yang itu pada dalam perang. Panglima perang bisa jadi Geki ya. Strategi yang akan dilancarkan sama dia. Masya Allah. Dan yang saya lihat di sini dari sekian anaknya, cuman satu yang mempunyai energi, yang masih mempunyai energi kejawennya nanti anak yang wanitanya. Oh, singkah yang itu ya. Anak wanitanya itu karena panglima tersebut dulunya mempunyai 3 anak wanita cantik-cantik. Dan ini salah satu masuk di tubuh anaknya sekarang. Makanya sayang sekali karena dipertemukan oleh Tuhan di dimensi lain, dimensi manusia Sekarang. gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin mengancam, ingin menggunakan ilmu sihir, nggak mempan, ya akan mantul. Percaya dengan saya, ya. Jadi hilangkanlah orang-orang yang punya ilmu setinggi-tingginya untuk menghancurkan Kang Deddy Mulyadi. Silakan, akan hancur bertubi-tubi. Karena apa? Beliau adalah utusan semesta untuk menjaga alam ini. Ini salah satunya. Salah satunya. Ya. Misi lokalnya masih Jawa Barat, nanti masih nasionalnya juga Geki ya. Betul. Wow. Makanya saya tidak bisa melihat pohon-pohon yang ditebang seperti itu karena udah menyatu. Tidak semua pejabat-pejabat bisa mempunyai rasa seperti itu. Karena saya memimpin itu menjalankan titah, bukan hanya sekedar titah undang-undang, bukan hanya titah tentang sebuah keputusan yang menetapkan saya, tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, titah leluhur. Titik puncak yang akan didapatkan Bapak KDM dalam artiannya reinkarnasi nanti terlahir lagi karena mempunyai sebuah misi. Ya, ini kira-kira akan tercapai titik puncaknya berapa tahun lagi atau bagaimana nih Kiki? Awan pergerakan. Nah. Ini di masa fase pergerakan, perjuangan. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini merapikan dulu Jawa Barat sehingga Jawa Barat rapi dan mempunyai struktur yang sesuai tatanan jadi pada saat beliau meninggalkan Jawa Barat beliau bisa tenang. Betul Ya. Jadi kalau durasinya ya paling lama 2 tahun. 2 tahun. Wah, menuju puncak untuk ini Ki ya. Ya.
Wah. Karena masih warga Jawa Barat masih membutuhkan sosok beliau. Betul, karena untuk menata semuanya, karena Jawa Barat belum tertata dengan baik. Semoga ini Jawa Barat bisa menjadi percontohan bagi semua gubernur-gubernur bagaimana memperlakukan wilayahnya, terutama alam. Ya. Ya. Tambahan sedikit ciri-ciri untuk istri ketiganya KDM. Pokoknya cantik, pakai jilbab. Pakai juga usianya Ki Ya, masih di bawah. masih di bawahnya KDM. Itu saya pernah lihat KDM mengantar dia pakai mobil. Hujan pun masih tetap berdiri dia. Oh, berarti sudah kenal dong, Sudah Ki? tahu. Oh, udah tahu. Baik. Dan dengan anaknya pun sayang. Sayang juga dengan anaknya. Ya, kita doakan yang terbaik. Lihat.